musyrik. Bagaimana watak orang-orang ahlu kitab, terutama orang Yahudi, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 154 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjatan wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila fa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima. Karena mereka suka melanggar perjanjian. Orang-orang ini Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka suka melanggar perjanjian. Perjanjian antara mereka dengan Allah dilanggar. Apalagi perjanjian mereka dengan sesama manusia. Wa kufrihim biayatillah. Nomor 2, mereka suka mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya'a bighairil haqq, suka membunuhi para nabi. Ini orang-orang Yahudi. Wa qaulihim qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan bahwa hati kami sudah tertutup, tidak mungkin mendapatkan petunjuk dan hidayah. Sehingga fala yu'minuna illa qalila, sehingga di zaman Nabi Muhammad yang masuk Islam dari kalangan Yahudi tidak banyak, Pak, tidak banyak. Padahal mereka berinteraksi langsung karena sesama-sama tinggal di Madinah, melihat sifat-sifat Nabi, melihat akhlak-akhlak Nabi, tapi tidak ada yang tembus ke dalam hati mereka hidayah dari Allah, illa qalila, kecuali sedikit. Mari kita mulai, Pak. Sejarah membuktikan. Orang-orang Yahudi di Madinah itu ada tiga suku. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Setelah perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, orang Islam menang. Rasulullah menang, sahabatnya menang. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa suka nyindir-nyindir, meremehkan Rasul, meremehkan kemenangan umat Islam. Ya wajar, kata mereka, Pak. Muhammad sama sahabatnya kalah, mengalahkan orang musyrikin, ya wajar. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu mereka nggak ngerti perang. Mereka bukan orang laki-laki, mereka wedok. Kami ini loh, gitu Pak. Kami ini loh orang Yahudi Bani Qainuqa. Kami ini loh laki-laki. Kami ini loh ngerti dan ngerti, pinter strategi perang. Kalau Muhammad dan sahabatnya mengalahkan kita, baru mereka bangga. Baru itu kemenangan yang sebenarnya. Mengalahkan kafir Quraisy saja kok bangga, kok itu dianggap kemenangan. Ngece, Pak, sukanya itu. Dan maaf, Bani Qainuqa ini Yahudi yang menguasai pasar kota Madinah. Mereka pinter membuat peralatan rumah tangga dan mereka pinter membuat peralatan perang. Suatu hari ada seorang wanita muslimah datang ke pasar Madinah, ingin menyepuhkan emasnya. Akhirnya oleh orang Yahudi, ya, karena wanita muslimah datang ke Yahudi kan mukanya wanita muslimah ditutup, Pak. Nggak sudi dilihat oleh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi sebelahnya minta, ngapain kamu nutup-nutup mukamu? Mboknya dibuka gitu. Tapi orang muslimah nggak mau buka mukanya di hadapan orang Yahudi, orang kafir. Akhirnya ketika wanita itu duduk menunggu, ya, tukang emas itu selesai menyepuh emasnya, direkayasa, Pak, roknya itu. Rok yang paling bawah itu diam-diam diikat ke pundaknya. Sehingga setelah selesai wanita itu berdiri, ya kelihatan auratnya dari belakang, jerit. Ada seorang pemuda Islam yang mengkaitkan bawah rok ke pundaknya itu, orang Yahudi itu akhirnya dibunuh oleh pemuda Muslim itu. Akhirnya orang Yahudi sepasar itu ngepung pemuda Islam itu dan dibunuh, Pak.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya, sahabat-sahabatnya langsung menuju ke perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Ketika Rasul dan sahabatnya datang ke sana, Pak, satu pun nggak ada yang nongol. Kampungnya yang dibentengi dengan tembok itu ditutup rapat, nggak ada yang berani nongol. Pengecut mereka. Orang yang paling takut mati itu adalah orang-orang Yahudi. Satu pun nggak ada yang nongol. Akhirnya dikepung sampai akhirnya mereka menyerah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih baik sama mereka, diusir, Pak, suruh keluar dari kota Madinah. Ini adalah bentuk pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa? Karena ketika Rasul sampai ke Madinah, Pak, selesai hijrah itu sampai ke Madinah, satu, membangun Masjid Nabawi, nomor dua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, nomor tiga, membuat perjanjian damai antara Rasul dengan orang Yahudi untuk sama-sama membantu membela kota Madinah. Ini malah mereka melanggar perjanjian, diusir. Yang nomor dua adalah Yahudi Bani Nadir, Pak. Setelah terjadi perang Uhud, selesai perang Uhud beberapa bulan, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh oleh Nabi untuk melakukan ekspedisi patroli. Ada orang musyrik dibunuh, Pak, dikira musuh, ternyata bukan musuh, keliru. Akhirnya Rasul dan sahabatnya harus membayar diat. Nah, dan dulu ketika perjanjian damai antara Rasul dengan Yahudi dibuat itu saling membantu, saling tolong menolong. Nah, karena Rasul harus membayar diatnya banyak, akhirnya menagih janji kepada orang Yahudi. Dulu kan udah kita bilang saling tolong menolong. Rasul pengen datang ke perkampungan Bani Nadir. Akhirnya datang, ingin minta bantuan untuk membayar diat orang yang dibunuh dengan tidak sengaja itu. Dikira musuh, ternyata bukan. Akhirnya Rasul karena panas, Rasul berteduh di samping rumahnya seorang Yahudi, Bani Nadir. Tuan rumahnya ngerti, Rasul berteduh di samping rumahnya. Akhirnya tuan rumah, pemilik rumah Yahudi ini akhirnya pergi nemui teman-temannya yang lain. Muhammad berteduh di samping rumahku. Sapa sing wani berki batu dari loteng rumah saya? Siapa yang berani jatuhkan batu ke kepala Muhammad? Gitu, Pak. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad konspirasi mereka yang ingin melemparkan batu ke kepalanya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad langsung pulang. Setelah sampai di Madinah, di rumahnya Nabi membentuk pasukan. Akhirnya pasukan disuruh untuk menyerang Bani Quraidah. Sama, Pak. Bani Quraidah juga begitu. Ketika sahabat-sahabat Rasul itu datang ke mereka, ditutup pintu gerbangnya, Pak. Nggak ada satupun yang nongol. Setelah dikepung, akhirnya mereka nyerah. Rasul masih baik sama mereka. Akhirnya diusir, keluar dari kota Madinah. Yang ketiga, Bani Quraidah. Terjadi pengkhianatan, mereka melanggar perjanjian damai ini ketika perang Ahzab. Pasukan Ahzab yang jumlahnya 7.000. Mengepung, berada di luar parit, siap untuk menyerang kota Madinah. Nah, Yahudi Bani Quraidah, Pak, karena dia tinggalnya di belakang, di Madinah yang paling belakang. Tempat tinggal mereka itu tanahnya datar, bisa dimasuki oleh lawan. Ternyata mereka itu sudah sepakat dengan pasukan-pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab nyerang dari depan, mereka mau nyerang dari belakang. Bahkan mereka ingin pasukan Ahzab itu ngitari gunung supaya mereka masuk ke kota Madinah, menyerang dari belakang, masuk dari kampungnya Bani Quraidah. Bani Quraidah mempersilahkan. Mestinya kan Bani Quraidah harus sama-sama membela kota Madinah bersama. Karena ini perjanjian damai antara mereka dengan Nabi. Singkat cerita, ketika pasukan Ahzab mereka lari karena Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang dingin sehingga mereka pulang kembali. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya
untuk mendatangi perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Didatangi, Pak. Terus di rumahnya digeledah, ternyata betul ditemukan. Tombak-tombak sudah disiapkan, anak-anak panah sudah disiapkan, ya kan? Pedang-pedang sudah disiapkan banyak untuk menyerang umat Islam dari belakang. Akhirnya mereka pinter, Pak. Pinter tapi bodoh. Ya, mereka tahu mereka ngaku bersalah. Akhirnya mereka bilang kepada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Muhammad, kami memang salah, tapi kami tidak mau diberi hukuman oleh Muhammad. Terus siapa yang ngasih hukuman kamu? Kami pengen diberi hukuman oleh dulu menjadi sahabat kami. Dia sudah masuk Islam, tapi dulu jadi sahabat kami, teman kami. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nah ternyata Bapak bisa hormati, Sa'ad bin Mu'adz ini, dia terluka di bagian kakinya, Pak. Urat nadi di kakinya kena lemparan panah yang nyasar dari pasukan Ahzab. Sehingga darahnya ngalir terus. Nah, inilah sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, Pak. Oleh Rasul menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah atau tenda di dalam Masjid Nabawi. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz terbaring di situ gampang untuk dirawat. Karena dia adalah kepala suku besar, maka nanti kalau ada orang yang jenguk, gampang dia jenguknya di masjid. Akhirnya Rasul menyuruh sahabat Mu'adz, orang Yahudi tidak mau menerima hukuman dariku, mereka mau menerima hukuman darimu. Wahai Mu'adz, pergilah ke Bani Quraidah. Akhirnya Mu'adz dengan keadaan panas, sakit, Pak, naik khimar, naik keledai, pergi ke perkampungannya Bani Quraidah. Setelah sampai itu Bani Quraidah senang, Pak. Nah, karena keinginan mereka nanti mendapat hukuman yang ringan. Wong dulu Sa'ad bin Mu'adz itu teman mereka. Ya. Akhirnya ternyata Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, saat inilah Sa'ad bin Mu'adz menunjukkan keadilan. Ya. Tidak peduli dia itu dulu teman atau apa, mulai saat ini, inilah waktunya tepat untuk menunjukkan keadilan. Apa Pak hukumannya? Pemuda, dewasa, balik, anak-anak laki-laki, bunuh. Ya. Orang tua, perempuan, anak-anak menjadi tawanannya umat Islam. Rasul mendengar hukuman yang ditetapkan Sa'ad bin Mu'adz untuk Yahudi Bani Quraidah, Rasul mengatakan, sungguh hukumannya Sa'ad bin Mu'adz cocok dengan hukuman zat yang memiliki aras yang agung. Akhirnya mereka diberi hukuman yang setimpal itu. Setelah beberapa pekan, Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Lah Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal itulah, Pak, arasnya Allah berguncang, itulah saat. Ya, Bapak saya hormati, sebetulnya